Ya, Joni, silakan Joni. Ya, halo, selamat malam. Ya, malam-malam, silakan. Malam, saya mau ini bertanya tentang ayat Al-Quran ya. Boleh nggak? Temanya ini, siapa yang datang pada Paulus? Tidak, saya mau tanya tentang ayat Al-Quran. Boleh nggak? Silakan. Ya, surat Al-Hajj 56. Kenapa Allah dan para malaikat dan kaum muslim berdoa kepada Muhammad? Kenapa berdoa? Di mana itu Anda dapatkan? Surat Al-Hajj 56. Coba Anda jelaskan kenapa Allah mau mendoakan Muhammad. Di mana? Coba baca terjemahannya. Surah Al-Hajj 56. Bukan Iya, coba Anda baca terjemahannya. Bukan ada di situ. Tampilkan. Anda baca terjemahannya. Sudah dikisah Surah terjemahan Al-Hajj pun. 56. Baca terjemahannya. Allah Allah, para malaikat dan kaum muslim bersalawat kepada Muhammad. Di mana kemudian diterangkan di situ berdoa di mana? Kenapa Allah mau mendoakan Muhammad? Saya ulang lagi, di mana di terjemahannya dikatakan berdoa di situ? Bersalawat itu kan Katanya doa. Tadi katanya doa. Doa atau selawat nih? Salawat itu kan doa. Doa. Karisten. Tampilkan, coba buka. Karisten. Langsung Nih, coba buka di Google. Nih, tajarin. Jadi, coba kamu buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Tidak, saya jangan kemana-mana. Saya hanya Coba kamu buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 supaya kamu bisa membedakan antara salawat dengan doa. Baca. Coba baca Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 supaya kamu bisa membedakan antara salawat dengan doa. Jangan lari kemana-mana. Kita fokus ke Tadi kau membawa Al-Quran. Al-Asaf ayat 56. Di situ tidak ada kata doa. Ada nggak kata doa di situ? Ada nggak kata doa di situ? Dasar penyembah makhluk kuburan. Di situ nggak ada kata doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada nggak doa di situ? Tampar juga pakai botol kosong pelanya. Bahlul, dah bodoh, bongok, oten lagi. Harus belajar membedakan. Anda harus ajaran Islam. Ya, begitu kepada orang dongo. Anda harus membedakan antara doa dengan sholawat. Nih, tak kasih Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ya doa. Nabi kamu itu tukang kawin, tahu? Kalau Tuhanmu itu berasal dari istri yang keberapanya, Daud? Itu dulu jawab. Yesusmu itu berasal dari keturunan pezina antara Daud dan Berseba. Paham yuk? Paham? Kakeknya Daud mengintip istrinya orang mandi. Lalu Berseba ini dicintai sama Daud. Ini fitnah ya dari kitabmu ya, bukan saya menghina. Ini fitnah yang kejam terhadap nabi-nabi. Oke. Selain Muhammad, siapa nabi kawin umur 9 tahun? Muhammad saja tahu. Hei. Ingat ya, ingat logika yang Anda bawa. Ingat, Yesus itu Tuhan. Saya tanya samamu, kalau Yesus itu Tuhan, usianya berapa tahun ketika ia turun ke bumi? Tanya dulu samamu.
Yesusmu Tuhan kan? Saya tanya samamu, Yesusmu yang Tuhan ini usianya berapa tahun ketika dia turun ke bumi? Ada 1000 miliar tahun? Ada 2000 juta tahun? Ada Penonton triliun kami tahun? itu Dengar dulu. Ini pertanyaan. Yesusmu kan Tuhan, berarti dia tidak berawal. Berarti ketika dia turun merobek perawan Maria, ya usianya sudah berapa tahun itu si Yesus? Udah berapa tahun usia Yesus ketika dia turun ke bumi merobek perawan manusia bernama Maria? dihina tidak terima, kamu sendiri menghina. Lah, siapa yang menghina? Saya bertanya samamu, Tuhanmu, jangankan kemudian kelaminnya, kepalanya pun masuk ke dalam vagina Maria. Paham kau? Dan Yesusmu katanya Tuhan. Dari mana? Kan Tuhanmu itu Kan dari vagina Yesus. Muhammad. Katanya Yesusmu itu tak berawal. Dia akulah awal, akulah akhir. Berarti usia Tuhanmu itu sudah berapa ribu miliar tahun. Udah tua renta kan Tuhan kau itu. Habis itu turun ke bumi. Seabrek dua kaki dan kepalanya masuk. Pecahkan perawan orang. Turun sebagai malaikat ya. Udah turunkan ini manusia gila ini, turunkan. Udah turunkan ini manusia gila ini. Manusia gila. Jangan kau ajari saya kemudian menyakiti hati kalian dengan kalian menghujat. Karena saya hafal Bible dan saya ngerti kemudian kisi-kisi, referensi atau apapun yang ada dalam Bible kau itu. Jangan sampai kau mati berdiri gara-gara saya ungkap semua isi kitabmu. Yesus Tuhan. Akulah awal, akulah akhir. Wih, udah berapa tahun usianya nih? Ingat ya Bung, ingat. Adam turun ke bumi tidak mesti robek perawan. Nggak mesti. Lebih hebat Krishna. Melkisedek jauh lebih hebat. Ada Tuhan keluar dari hasil robek perawan. Oke, kita sapa Gurunda izin. Sihar, Kristen. Sihar. Ngopi Sihar Jangan menghujat teman-teman. Bibelmu siap pasang badan. Bukankah itu usil? Tuhan katanya iseng-iseng turun jadi manusia hanya untuk ini. Mimik. Mama, mimik. Mama. cucu. Mimik. Bukankah ente bisa turun langsung dewasa? Mama, mimik. Apa pula? Iseng kali turun kek langsung dari langit. Akulah Tuhan bertato. Langsung kayak gitu, itu hebat. Ini turun dulu jadi bayi hanya kurang kerjaan. Jadi lapar gue jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Christian, Bang Immanuel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Masya Allah. Bang Zuma. Baru muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Silakan deh. Lama kita nggak bersua. Iya. Ya Sibuk. itulah. Ya sibuk Bang, sibuk. Alhamdulillah. Ya mereka Lanjut. paham sebenarnya tuh. Iya, lanjut. Islam gitu jalan. Lagian nggak ada kehinaan juga, Bang. Dari cuma lagi ada kehinaan, tapi kehinaan kalau itu lewat kan ya. Sinyalnya jelek. Man, sinyal lu jelek, Man. Merah. Iya, sinyal lagi bermasalah nih. Kayak Oten aja lu merah sinyalnya.
Silakan dilanjut, Abang Da, Bunda Rama, Kian. Udah bagus Dinda, udah bagus. Nah, sekarang udah bagus. Udah mantap. Ya, untuk kapasitas seorang manusia itu nggak ada kehinaan terlahir lewat vagina ibu kita, tapi itu menjadi sangat hina dan bengis jika itu dari Tuhan itu. Tuhan melewati vagina itu. Benar kata Bang Zuma, itu lebih baik Dewa Krishna itu. Meskipun salah satu avatar, tapi dia lebih ya langsung turun aja, nggak perlu dari vagina tuh. Jesslyn, Masa Tuhan turun di dunia kamu atur-atur? Ada otak. dia tahu Kamu masa yang diatur tahu, Bor? mengaturnya tuyul. Karena yang lahir dari vagina itu manusia. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan yang lahir. Kau yang mengaturnya jadi Tuhan, kucelo. Bukan kami yang mengaturnya, you yang mengaturnya jadi Tuhan. Orang jelas-jelas Bukan tertulis itu. kok Kristus. Kristus itu apa coba? Loh. Kristus itu apa? Kristus adalah Woi. Kristus adalah Aku bahas soal Yesus lahir. Kristus adalah Bukan jadi Tuhan. Kristus adalah Kamu mempermasalahkan Yesus. Kristus lahir adalah melalui perempuan. Kristus Kamu atur aku adalah kenapa? Kristus adalah inilah kau kawan. Inilah kau. Pertahananmu sangat rapuh. Habis itu kau menyerang. Rapuh kali pertahananmu. Loh, kamu duluan yang menyerang. Salahkan orang pula. Kita di sini datang membahas. Kita dari tadi udah berjam-jam, 2 jam kita membahas tentang apa? Siapa yang datang kepada Paulus? Datang ke Nabi Muhammad menikah. Lah, Tuhanmu apa? Sadar tidak apa kau cakap tadi? Kamu cakap nyembah dalam kuburan. Kamu cakap Apa? iya. Yesus Sampai yang otak kau ini. memang Yesus itu bukan makhluk yang keluar dari kubur. Hah? Kamu lupa bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu namanya Yesus dan itu Tuhanmu. Itu kan kata-kata menghujat. Jadi Loh, saya kok balaslah menghujat? terus kau tidak terima. Di mana menghujatnya coba? Di mana menghujatnya coba? Coba kau Di mana tunjukkan. menghujatnya? Ya, silakan. Muhammad tukang kawin. Ya, itu yang menghujat. Umur 9 tahun dia Itu kawin. yang menghujat. Kau yang menghujat. Ketika saya mengatakan Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur, apa hujatannya? Itu fakta. Di Indonesia itu melanggar undang-undang. 9 tahun dikawin. Aduh. Melanggar ndak undang-undang kemudian ketika ada orang disalib? Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Melanggar nggak? Melanggar ndak menggantung orang yang tidak punya salah? Hoi! Melanggar nggak? Yesus tak punya salah. Kalian tangkap, kalian gantung di pohon, kalian tombak, kalian bunuh. Melanggar nggak? Hoi! Melanggar tidak? Biasa aja kali. Apa? Makanya kalau kamu itu pertahananmu lemah, jangan kau diskusi dulu kau. Melanggar ndak? Kemudian ketika Yesus yang tak ada dosa kau gantung dan kau tombak dan kau bunuh. Melanggar ndak? Orang yang menyalibkan Yesus itu orang yang Melanggar ndak? Melanggar Terus. tidak? Melanggar ndak? Melanggar nggak? Nah, tanya orang yang menyalibkan lah. Kau yang kutanya, melanggar tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya, orang yang membunuh Yesus itu orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Melanggar Itu tidak? fakta. Membunuh Yesus itu melanggar nggak? Ya elah, membunuh mana boleh. Allah memuji Yesus, inilah anakku yang kukasihi, sangat pandai dalam merubah-rubah. inilah anakku yang kukasihi, Jadi kau semua kepadanya itu aku kau berkenan. kau Tuhannya memang Yesus sangat penyesat. memuji Yesus gitu. Adalah Itu biasa, Bung, jangan sakit hati.
hati. Jangan sakit hati. Karena kalau kita melihat di dalam kitab yang kau pegang, di contoh misalnya di dalam Wahyu 7 ya. Coba kita lihat di dalam Wahyu 7 nomor 10. Apa yang tertulis di sana teman-teman sekalian? Kita baca. Keselamatan bagi Allah. Kami di atas kita. Dan bagi anak domba didoakan Tuhan ya Gurunda. Hai. 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 Belajarlah kalian, belajar. Karena Bible akan pasang badan. Keselamatan bagi dewa, kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Masolang generasi. Sakit hati nih ya. Aneh kan Bang Sumi? Tuhan memuji hambanya, umat itu nggak aneh. Iyalah. Yang aneh aneh itu dong. Tuhan mengemis dengan umatnya dan dihinakan oleh umatnya tuh. Dia tanya, Iya betul. aneh gitu. Tuhan kok ngemis gitu, kok diburu Emang gitu sama mu'alaf. umatnya. Yang aneh itu kalau Tuhan minta tolong. Eli. Lama sekali. Yang aneh itu kalau Tuhan yang minta tolong. Lucu ya. Kalau Tuhan memuji, Kalau tadi dia hambanya kritis ya menyanjung. Gurunda ya. Kritis, Gimana? kritis sekali dia dulu. Kritis dia tadi. Sementara di yang aneh itu Dengan kalau kantong. Tuhan kemudian yang minta tolong. Eli lama sekali kau di mana? Basar, Kristen, Muslim. Ya baguslah hiburan ya Oten ya. Naiklah bikin kami supaya nggak ngantuk Gurunda. Robert, Kristen. Pasti Robert nih Kristen. Kristen Robert. Saudara Robert. Basar. Ayo, speak up. Ya, Bang Sihotang. Silakan Bang Sihotang. Ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut diskusi ini? Siapa yang datang pada Paulus? Suara kipas anginnya dijauhin Bang Sihotang. Dia lagi di lautan itu, bukan kipas. Mantap memang tunggu. Belum lagi ini Oten. Saya mau membaca dalil di dalam 1 Korintus 4 nomor 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap manusia akan menerima pujian dari Theos. Berarti Theos memuji tiap-tiap orang. Berarti kalau Allah memuji Nabi Muhammad, wajar dong. 2 Korintus 10 nomor 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Berarti Tuhan memuji ciptaannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai nabiku benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya Allah memuji Nabi Muhammad. Heran tadi dia katanya, mana ada Tuhan memuji hambanya ciptaannya. 1 Korintus 4 nomor 5, 2 Korintus 10 18, Tuhan memuji manusia. Sakit hati nih Nah, ada nggak kemudian Theos memuji Paulus?
Paulus malah memuji dirinya sendiri. Ada nggak Theos memuji Paulus? Di mana tertulis? Ada bang, dikatain munafik bang sama Tuhannya Paulus, Yesus Kristus mengatakan dirinya sebagai munafik. Itu betul. Celaka engkau wahai orang Farisi. Ya, itu betul. Celaka engkau wahai orang munafik. Ya anggaplah, anggaplah. Hahaha 10 kali. Kristen, Basar, Kristen. Semangat ya teman-teman Kristen. Jangan kepanasan dong. Ayo. Naikkan noten-noten yang menghibur. Ini Basar Siombing. Wah, melayang-layang di atas air kayaknya Basar Siombing nih. Banyak yang panas di bawah tapi nggak berani naik, kasihan ya. Aki Kristen Muslim, Johnny Kristen, Johnny Kristen, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada musik bang, ada musik bang. Santos, Santos. Shalom, selamat malam. Malam, silakan. Numpang nyimak. Diskusi bre, kok numpang nyimak. Temanya ini nih, siapa yang datang pada Paulus? Wih, Tos, Ya, siapa yang datang pada Paulus itu temanya. wah kalau begitu saya turun. Saya tidak tahu. Kocak. Ini Paulus yang dimaksud ini Paulus sop tetangga kah? Hah? Karestingnya apa nak duduin? Cuma modal imani bang ya, aduh kasihan sekali. Ya memang iman itu keyakinan, tidak perlu tahu dari mana sumbernya. Iman buta itu namanya bang. Ya memang dibandingkan dengan keimanan memang kita buta untuk iman itu. Kalau misalnya untuk mau ingin pengetahuan, itu kalau misalnya ingin tahu, mengetahui untuk itu namanya ilmiah, itu penelitian. Tapi kalau keimanan ya memang buta. Jadi kalau orang bilang tai itu harum, kok imani? Kok nggak selidiki dulu, kok nggak pikirkan dulu? Itu Tai beda harum. pengetahuan dengan keimanan. Hal-hal yang bisa diraba dengan indera itu soal pengetahuan, itu soal penelitian. Tapi kalau hal-hal tentang keimanan, ya memang Walau itu nggak masuk akalmu bang, kau tetap imani. iman ada. Bagaimana kalau misalnya mengimani sesuatu, itu sesuatu yang memang tidak sampai di akal. Namanya iman, ya memang iman itu di luar dari akal. Ih, memang mereka nggak pakai akal ya untuk Iya, pakai iman. karena memang Ya kan Guru, bagaimana kalau mau namanya, dicerahkan nih orang. namanya beriman, ya beriman tidak pakai tidak perlu tahu baik, ini, Bang hanya Santos. taunya baik. Ya, Bang Santos, biar Bang Santos cerdas, dijelasin sama Gurunda Juma ya. Simak ya. Apa ada Gurunda? Ya, semua agama itu mengatakan imannya benar. Tapi Ya, betul. untuk membedakan antara iman yang benar dan iman yang tidak benar itu jelas. Tolak ukurnya adalah akal. Makanya Islam itu selalu beriringan dengan kitab sucinya, dengan akal.
Ketika dikatakan pencipta langit dan bumi itu satu, itu masuk akal. Karena kalau pencipta langit dan bumi dua, maka masing-masing pencipta ini akan ribut, mengklaim ini ciptaan saya. Nah, ketika dalam akidah Islam, bahwa pencipta langit dan bumi itu tempat bergantungnya segala sesuatu, itu masuk akal. Karena manusia atau makhluk apapun di atas muka bumi ini bergantung kepada yang lain. Tuhan tidak bergantung kepada yang lain. Itu masuk akal. Ketika dikatakan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, itu masuk akal. Ketika dikatakan Tuhan itu tidak setara dengan apapun, itu masuk akal. Jadi kaidah dalam Islam, semuanya masuk akal. Sedangkan agama saudara, ya memang Anda harus maklum, karena Anda terlanjur Kristen. Karena seluruh ajaran Kristen itu tidak masuk akal, maka mau tidak mau Anda akan mengatakan, ya namanya iman yang nggak boleh masuk akal. Kan begitu. Ya, artinya itu kita ini, saya pribadi menghormati cara Anda untuk beriman. Lah itu kaidah dalam agama saya, Bung. Hanya orang berakal yang memperoleh pelajaran. Siapa bilang Yesus itu Ini, Tuhan Anda itu tidak masuk akal? Masuk akal. Sekarang Yesus gini. netek masuk akal nggak masuk akal? Yesus mati masuk akal nggak masuk akal? Yesus lampar masuk akal nggak masuk akal? Tapi masuk akal sebagai manusia. Yang tidak masuk akal ketika Anda melantiknya menjadi Tuhan. Artinya gini, memang apa, kalau sesuatu yang ingin dipaksa untuk masuk dengan akal, atau sesuatu yang mau bicara tentang logika, ya itu soal konteks pengetahuan bagi kami, bagi saya. Ya kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa bahwa tentang ketuhanan itu harus masuk akal, ya itu hak-haknya saudara. Ya kan ada perintah Yesus, Bung. Kasihilah Tuhan dengan akal. Itu perintah. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak bisa dikasihi dengan akal, ya itu bukan Tuhan. Coba, bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan akal dan Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Bisa enggak kemudian Anda mengasihi Tuhan, Tuhan turun ke bumi netek sama makhluk? Bisa enggak? Enggak bisa. Bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan mengatakan Tuhan Yesus turun ke bumi netek sama perempuan? Bisa? Enggak bisa. Maka dari itu Yesus bukan Tuhan. Tuhan Maha Besar, masuk akal? Masuk. Tuhan Maha Pencipta, masuk akal? Masuk. Tuhan Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Suci, masuk. Tuhan mati dibunuh manusia, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Yang mana yang masuk akal? Yesus manusia dibunuh manusia. Itu baru masuk akal. Yesus Tuhan turun ke bumi, lapar, enggak masuk akal. Sementara perintah Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal. Berarti ketika ada orang yang mengasihi Yesus dengan akal dan mengatakan Yesus Tuhan, itu orang sakit jiwa. Bisa, Bang. Karena abang mengharapkan Tuhan itu untuk hal yang luar biasa semata. Iya kan? Lah bukankah Jadi, Yesus sendiri yang mengatakan kasihi Tuhan dengan hal-hal akal? yang menjadi tidak luar biasa, yang tidak masuk akal. Kalau semuanya masuk akal, ilmu pengetahuan. Nah sekarang begini, bukan Bung. soal keimanan. Sekarang begini. Yang mana yang menurut Anda itu benar? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Ini kita bicara tentang keimanan atau tentang Akal dulu, soal akal dulu, pengetahuan? akal dulu baru ilmu. Ya. Akal dulu baru iman. Akal dulu, nanti iman. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Bagaimana saya ini
Mana sesuatu yang masuk akal? Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan ciptaannya berupa manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Terus apakah bro percaya bahwa Tuhan punya cara-cara untuk melakukan keajaiban? Tunggu dulu saudaraku, ke Ya akal kan? dulu, ke Jadi akal kalau dulu kita, banyak ke akal banyak dulu, hal-hal yang ke ajaib akal dulu, yang memang ke tidak bisa dilampaui oleh akal. ke akal dulu, Jadi ke kalau akal dulu. misalnya ingin menyamakan semua dengan akal, lalu apakah kita ini mau Tuhan? Mau sama Ke dengan akal dewa dulu. mau sama dengan Tuhan untuk melampaui Ke akal menjangkau dulu semua. bang, ke akal dulu, baru ke iman. Jangan ke iman dulu baru ke akal. Ke akal dulu. Yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia tanpa ayah. Mana yang masuk akal? Akal dulu, kita nggak masuk ke iman dulu, nanti gampang itu. Yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Lalu apa konsekuensinya tentang akal? Sementara saya menyatakan akal itu tidak bisa dipakai untuk mengukur ketuhanan. Iya betul. Untuk mengukur hal-hal ajaib itu tidak bisa dengan akal. Saudara, ini tidak mengukur Tuhan. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas akal. Yang mana yang masuk akal? Itu dulu, bukan iman. Yang masuk akal adalah apa yang diinginkan Tuhan, yaitu yang masuk akal. Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, bisa nggak? Bisa saja. Oke. Tuhan melenyapkan manusia, bisa mencabut iya, nyawanya, oke, bisa. Oke, bisa. Lalu, Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, bisa. Tuhan menciptakan dirinya, bisa nggak? halo? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, bisa nggak? Tidak. Tidak Bagaimana bisa. mau jadi dua Tuhan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Jelmaan. Tuhan menjelma menjadi Yesus. Tuhan menjelma. Sebelum dia menjelma, dia sudah ada. Ya. Ada. Ketika kemudian dia ada, apakah dia manusia? Kalau dia menjelma pada saat dia jadi manusia, ya dia jadi manusia. Berarti kemanusiaannya ini hal baru, bukan? Ya. Hal baru itu ciptaan atau bukan? Maksudnya? Saya juga nggak tahu. Hal baru ciptaan atau? Ya, hal baru, sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada, tiba-tiba menjadi ada, itu ciptaan atau bukan? Yang abang saya paham maksud Anda bahwa Yesus adalah hal baru dari Tuhan, sementara kita ini omong tentang penjelmaan. Jadi kalau dia menjelma, saudara, ada seekor sapi, seekor sapi menjelma menjadi ayam. Ayam ini hal baru atau bukan? Apakah sapi mampu menjelma? Ini contoh. Ya. Ini contoh. Bukan berbicara mampu atau tidak mampu. Seekor sapi menjelma menjadi ayam. Ayam ini hal baru atau hal lama? Dia hanya berubah wujud. Ketika dia berubah wujud, berarti dia hal baru atau lama? Bukan. Bukan. Berarti ayam ini bisa ngoek. Ayamnya bertanduk gitu. Ayamnya bertanduk. Kalau dia jadi ayam, dia akan melakukan hal-hal yang sama dengan ayam. Nah, berarti hal baru kan? Tadi hal sapi hal lama. Sekarang ayam, berarti hal baru. Dia melakukan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Kondisinya. Apakah masih sapi? Ya. Apakah dia masih sapi? Halo? Apakah dia masih sapi?
Kalau dia menjelma, dia adalah sapi dan dia adalah ayam. Masolang generasi. Jadi ketika Anda melihat seekor ayam, Anda bisa mengatakan ini adalah seekor sapi 100%, dia juga adalah seekor ayam 100%, gitu. Kalau saya tahu bahwa dia ada jelmaan dari sapi. Begitu. Oke, Ya. baik. Sekarang bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan? Di mana dalilnya? Ya itulah soal keimanan saya, Bang. Nah, nggak ada dalil. Itu sesuatu Nggak ada yang saya dalil. imani. Berarti dengan kata lain, sama ketika Anda melantik bom-bom menjadi Tuhan Anda. Nggak ada bedanya itu. Ya, Nggak ada bedanya. apa itu, Bang? Anda melantik bom-bom menjadi Tuhan Anda itu nggak ada bedanya dengan iman Anda sekarang. Apa itu bom-bom? Bom-bom itu manusia kurus. Ya. Apa itu bedanya? bom-bom? Manusia bernama bom-bom, apa bedanya ketika Anda menuhankan dia dengan Anda menuhankan Yesus? Apa bedanya? Saya tidak akan menuhankan yang lain. Iya, apa bedanya? Bedanya saya tidak akan menuhankan bom-bom. Iya, Itu bedanya. apa bedanya ketika Anda menuhankan bom-bom dengan menuhankan Yesus? Tak ada bedanya, sama aja. Itu bagi Anda. Oh enggak dong. Sekarang apa bedanya? Bedanya karena saya tidak akan menuhankan bom-bom. Itu Nah bedanya. itu berarti letaknya di Anda, bukan di letaknya perbedaannya antara Yesus dan bom-bom. Karena Ya. bom-bom dan Yesus tak ada bedanya. Itu bagi Anda. Loh kok itu bagi Anda? Sekarang kalau Anda menuhankan saya dengan menuhankan Yesus, 100% tidak ada bedanya. Kenapa Catat itu. kenapa ada bedanya? Kenapa Anda mengatakan ada bedanya ketika Anda menuhankan saya dan menuhankan Yesus? Apa Tidak bedanya? akan mungkin saya menuhankan Anda. Nah, itu hal karena Anda itu yang hal tidak berbeda. memungkinkan. Kenapa Anda tidak memungkinkan? Ada hal apa? Karena Bagaimana? nggak tahu. Bagaimana? Kenapa Anda tidak mau menuhankan saya? Ya saya sudah punya Tuhan. Ngapain lagi punya Tuhan Nah, lagi? pasti alasannya cuma itu kan? Bukan karena adanya perbedaan. Selesai. Berarti apapun Anda bisa tuhankan. Tutup botol bisa Anda tuhankan. Kaset Itu- rusak bisa Anda Ya, tuhankan. itu kesimpulannya, Pelepah Abang. pisang bisa Anda tuhankan. Bahkan tusuk gigi bekas pun bisa Anda tuhankan. Itu kesimpulannya, Bro. Lah, itu Bukan fakta. kesimpulannya saya. Itu fakta. Kenapa? Karena Anda menuhankan Yesus tanpa akal. Enggak, kenapa kita harus menggunakan akal Iya. untuk bertuhan? Sama ketika Anda menuhankan tutup botol. Saya cuma cukup meyakini Nah ketuhanan itu, saya. Anda cukup dengan meyakini tutup ajarannya botol bahwa itu adalah inkarnasi Tuhan. Selesai. inkarnasi beda, Bang, dengan jelmaan. Ya, Anda hanya meyakini bahwa tutup botol itu adalah penjelmaan Tuhanmu. Selesai. Itu tidak mungkin. Kenapa Apa tidak mungkin? kesimpulan Apa itu? alasannya tidak mungkin? Bukankah Hah? Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apapun? Tergantung kalau dia mau. Nah itu dia, berarti Anda nggak boleh membatasinya. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan Anda tidak mau menjelma menjadi tutup botol? Dari mana Ya. Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ayo. Dari mana Anda tahu? Ayo. Ayo, sedangkan Yesus Tuhan itu hanya karangan Anda sendiri. Ayo. Dari mana Anda tahu? Siapa bilang karangan saya sendiri? Siapa yang mengajarkan Anda kalau Yesus itu Tuhan? Ya? Siapa? Halo? Iya, halo juga. Lagi di mana? Bagaimana? Bagaimana mau kemana? Siapa yang mengajarkan kepada saudara kalau Yesus itu inkarnasi atau penjelmaan Tuhan? Sekarang gini, Sekarang. kenapa teman-teman dari ini terlalu sini sangat tertarik membahas tentang Yesus? Bukan tertarik membahas Yesus, Dari tadi yang tetapi dibahas, kenapa itu? Maksudnya, kenapa tidak tertarik orang dari kemarin sampai hari ini juga bahas itu kok? kenapa bisa demikian? Karena Islam datang tujuannya untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir. Dengan cara-cara mengolok-oloknya. Siapa yang mengolok Yesus? Saya atau Anda? Ya? Saya atau Anda yang mengolok Yesus? Ya,
abang nilai sendirilah. Nah, sekarang oke, kita uji. Menurut saya, yang mati di atas salib terkutuk, nebus dosa-dosa para pemerkosa binatang, itu bukan Yesus. Menurut saudara, siapa yang menanggung dosa orang yang memperkosa kambing di atas salib? Jawab. Jawab. Bagaimana? Saya ini. Kita ingin membuktikan siapa yang mengolok Yesus di sini kan? Pertanyaan saya, ada orang memperkosa kambing, memperkosa daun pintu. Dosanya ditebus ditanggung Ditebus oleh kalau itu saya belum bisa paham. Islam datang untuk membersihkan Yesus dari tuduhan fitnahan orang-orang kafir seperti Anda. Itulah tujuan kenapa Islam datang belakangan, untuk menyapu bersih orang-orang yang telah memfitnah Yesus, orang-orang yang telah menghina Yesus dengan sangat-sangat merendahkan Yesus. Bayangkan aja nih, orang memperkosa ayam. Ya. Siapa yang itu yang perkosa ayam, Bang? Siapa yang membebani kemudian dosa itu? Siapa yang memperkosa ayam itu, Bang? Masih bagus itu, Bang. Seluruh dosa, bahkan seluruh dosa dunia ditanggung oleh siapa? Tidak. Maksudnya ini, apakah bagaimana bisa ada orang yang perkosa ayam, Bang? Itu perumpamaan. Karena seluruh perumpamaan. dosa seluruh Bapak membahas barang ini untuk seluruh dosa menyebut segala dunia. perumpamaan. Kutanya dulu, orang memperkosa ayam itu dosa enggak? Ya. Dosa enggak? Bagaimana? Orang memperkosa ayam itu dosa enggak? Baru bagaimana caranya mengukur ayam diperkosa, Bang? Saya tanya sama saudara, orang memperkosa ayam dosa enggak? Saya juga tanya sama saudara, bagaimana caranya mengukur orang memperkosa ayam? Iya, karena ayamnya enggak mau. Baru bagaimana caranya tahu kalau ayam tidak mau? Ya karena memang ayam pasangannya ya ayam. Ya. Kan gitu. Bagaimana? Sedangkan Yesus diajarkan di dalam kitab saudara, Yesus datang untuk menanggung dosa dunia. Abang ini, abang pernah dengar ayam bicara bilang dia tidak mau. Oh, berarti ketika Anda memperkosa ayam, Anda menganggap ayamnya mau gitu. Ya. Ya jelas tidak, bukan kodratnya itu, saudara. Tidak, maksudnya ini kan bukan, soal abang bukan bicara soal akal itu bukan abang tadi ngomong kodratnya. tentang akal. Maksudnya ayam bagaimana caranya abang tahu kalau ayam mau atau tidak? Oh, berarti Anda menganggap kalau Anda memperkosa ayam itu ayamnya mau. Berarti Makanya abang sudah pernah perkosa ayam lalu dia bilang tidak mau. Lah, saya mengatakan dosa memperkosa ayam itu apakah ditanggung Yesus? Iya, maksudnya kan abang tahu bahwa ayam bisa diperkosa itu karena abang pernah bikin. Loh, jadi kenapa jadi emosi? Kan kitab saudara yang mengatakan. Tidak, saya tanya ini, Bang, karena abang ini saudara, kan bicara soal akal saudara, nih. saya bertanya kepada saudara, Abang, orang yang saya juga bertanya di abang. memperkosa ayam itu dosa atau tidak? Suma, jangan banyak melawak dulu, Suma. Yang benar Orang kalau yang bicara, memperkosa jangan ayam lawak-lawak. itu berdosa atau tidak? Itu dulu, jawab. Dosa. Ditanggung nggak sama Yesus? Abang tadi kan tanya saya terus. Sekarang saya yang bertanya. Abang pernah perkosa ayam lalu dia tidak mau. Ditanggung sama Yesus. Santan, kau bilang Kan- sama Suma jangan banyak melawak di sini. Kan awalnya tadi Anda Bang, mengatakan. ini. Tadi kan awalnya abang ngomong tentang awalnya tadi Anda ini. mengatakan kenapa Anda menghina Yesus. Nah, saya ingin membuktikan bahwa yang menghina Yesus Tidak, itu maksudnya kalian, gini, Bang. bukan kami. Jangan Apa lari dulu, buktinya karena kan kalian abang menghina Yesus? Saya kasih contoh. Orang yang memperkosa ayam itu dosanya dibebankan kepada Yesus. Kalian yang menghina Yesus, bukan kami. Itu cuma contoh. Makanya dari tadi saya tanya, ini kan abang bicara soal
Itu cuman contoh. Kan santer dilihat di gereja orang kawin sama binatang. Kan Jangan begitu. emosi sampai kasih mati mic lah. Teman-teman, bisa nggak tunjukkan ada orang Kristen kawin sama babi? Bunda Rahma, tunjukkan Bunda Rahma videonya Bisa yang nggak? kemarin. Nah, ini contoh ya. Jadi orang yang menggauli babi dosanya ditanggung Yesus. Coba lihat. Nih kita kasih contoh ya. Ini kan Anda bertanya. Tidak. Kenapa Yang saya kalian tanya, ini menghina bagaimana Yesus? caranya Anda Yang tahu menghina bahwa Yesus ayam itu itu ini? kalian. Bagaimana Anda tahu bahwa ayam itu diperkosa? Ya, seperti biasa Anda membuat ayamnya tetangga mati. Udah, Bunda Rama Berarti- buka. Artinya ini, berarti abang sudah pernah buka ini perkosa ayam, lalu abang Nggak tahu bahwa bisa, nggak itu bisa saya memperkosa. memperkosa ayam karena kenapa? Saya tidak diajarkan bahwa dosa-dosa saya ditebus sama orang lain. Lalu bagaimana ini? Lalu bagaimana abang tahu kalau itu diperkosa? Nih, ini contoh kan tidak enak kalau saya menyebut babi karena itu makanan kalian. Tapi karena kalian kamu memaksa nih, lihat nonton nih. Nih istrinya tuh kawin sama babi. Pertanyaan saya, ketika dia kemudian menggauli babi ini, dosanya ditebus Yesus kan? Betul nggak? Betul nggak? Nih, dikawinkan di depan pendetamu. Pertanyaan saya, dosa nggak dia menggauli babi? Dosa mungkin ya. Nah, kalau dia dosa mungkin, Yesus nebus nggak? Nebus. Berarti Yesus kalian hinakan sebagai penebus dosa menggauli babi. Abang Betul? tidak fair. Giliran ditanya tidak mau jawab. Betul? Kutanya lagi. Ini fakta ini. Ini Kristen menggauli babi. Pertanyaan saya, apakah Yesus Anda jadikan sebagai penebus dosa orang yang menggauli babi? Jawab. Itu kami orang Kristen hanya untuk meyakini Yesus menebus dosa kami. Nah, ini yang Dosa kutanya pribadi ini. kami. Nih, orang kalau ini dosanya dosa orang pribadinya. lain- Kami di sini termasuk Dosanya yang orang lain, mengawini. urusannya dia dengan Tuhannya. Ini. Bukan urusan Ini, saya. Kami yang Anda maksud di sini termasuk yang kawin sama babi ini kan? Ya, Nah, pertanyaan saya, dosa nggak dia menggauli babi? itu soal dia berdosa atau tidak itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Soalan generasi. Kalian itu yang menghina Yesus. Makanya di dalam agama kalian itu semuanya Kenapa halal. saya Kenapa ini- semuanya saya ini halal? bukan- Kenapa saya ini bukan semuanya Tuhan. halal? Kenapa Untuk semuanya membongkar halal? dosanya orang Kenapa lain itu semuanya urusannya halal? dia. Kenapa semuanya halal? Karena kalian melemparkan dosa-dosa kalian ke Yesus. Kalian itu penghujat Yesus. Kalian itu penghina Yesus, kalian itu. Penghujat Yesus kalian itu. Masakan orang kawin sama babi, menggauli babi, dosanya ditanggung Yesus. Aduh, parah di agama. Data siapa? Abang tahu dari mana? Saya baca dalilnya ya. Kutanya dulu sama kalian. Ya. Apakah menggauli babi itu dosa? Dosa. Dosa. Oke. Ya. Nah, kita baca dalilnya. Kita baca ya. Ayo, saya juga buka. Oke. 1 Yohanes 2, silakan. Baca 1 Yohanes 2. Iya. Satu perikop ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu Yohanes supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berarti dosa menggauli babi yang tadi itu didamaikan oleh Yesus. Bapak ngikut aja. Pantas aja di tempatnya mereka kawin sama jenis. Ternyata ada yang mendamaikan dosa mereka. Pantas saja kawin sama babi. Ternyata ada Yesus pendamai dosa menggauli babi. Bukan.
Dalil. Ini parah nih. Dalil. Roma 5:20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Ayo bikin dosa semakin banyak, biar kasih karunia semakin melimpah. Ayo. Bun, jangan diulang-ulang kena copyright, Bun. Itu kata Juma. Itu Kata dalil. Juma. Roma Kitab 5 nomor 20. Ada nggak berani baca itu? Dalil itu. Berani nggak baca? Berani nggak kau baca? Iya berani. Sebentar, Baca coba, baca. Bentar, Baca, bentar. baca, baca. Aku download dulu. Bentar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maka semakin banyak kalian berbuat dosa, semakin kasih karunia berlimpah-limpah. Makanya kalian tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi kalian disebut anak. Kenapa? Karena kalian bebas, mau ngapain aja bebas. Coba tadi berapa? Roma berapa? Roma 5 nomor 20. Roma 5:20. Roma 5 nomor 20. Siapa ini? Kenapa kau diam? Kalau bicara dimatikan itu mikrofonnya, Bos. Kalau bicara di Nanti giliran dia. Jadi Saudara Santos, kalau Anda capek, Iya. Kau sudah sudah aktifkan itu kok, Bang. Kalau Anda sudah capek, kemudian bagaimana caranya waktu bicara dengan ayam? Menyembah manusia, sekali-sekali kok sembah kancing baju. Sebentar, tak bacakan ya. Nah, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Ya, oleh dosa itu juga maut. Demikianlah. Nggak berani kalau udah bacakan satu perikop, nggak berani. Apakah kalau Anda membaca satu kitab akan merubah Roma 5:20 ini? Merubah nggak? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Berubah nggak dalilnya? Kalau Anda baca dari data nomor 1, berubah nggak? Iya, yang dimaksud apa dulu itu? Iya, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih semakin berlimpah. Baca dari awal. Ya, silakan Anda baca. Kita pingin dengar. Coba. Jangan kayak gini, Alkitab bukan Al-Quran. Hanya menyebutnya saja salah. Ayat dengan satu ayat. Biblos. Kalau kau ingin meluruskan sesuatu, mulai dari namanya kau luruskan. Biblos, jangan sebut Alkitab. Makanya Adam dan Kristus. Ya, baca dari awal lagi jadinya. Ya silakan kamu yang mau. Padahal itu nggak ada fungsinya pun. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa itu di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, paham dulu enggak ini dari sini? Nah, saya lanjut. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Ya, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Itulah karunia Allah. Tidak disetarakan dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar dari kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena
satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi dilakukan berulang-ulang, jadi berakibat bahwa itu tuh adalah suatu pembenaran, seakan-akan menurut manusia itu benar, termasuk yang kamu tadi sampaikan itu, ya, menggauli hewan itu dianggap suatu kebiasaan, dan itu tertulis di kitab-kitab yang lain juga mungkin tertulis menggauli hewan, tetapi itu dosa yang dibiasakan oleh orang-orang berdosa. Jadi jangan dicomot. Kalau dicomot itu sudah itu sesuatu yang dosa, sesuatu yang sesat, malah kamu benarkan. Kamu kalau jadi apa ya, untuk mengarahkan argumen boleh saja, tapi dengan akal tadi sampaikan, saya dengar tadi, dengan akalmu. Begitu. Jadi dosa yang dilakukan secara kebiasaan dan dilakukan oleh banyak orang, ngomong apa Cumi? Tadi aku mau baca satu perikop untuk Bang membatalkan. Yoel, mereka ini menganggap orang yang gauli hewan saja yang berdosa. Mereka tidak merasa berdosa. Itu jadi soal. Kau kan tadi mengatakan. Sekarang gini Bang, saya tanya abang merasa orang berdosa Enggak, enggak? tunggu dulu. Yang satu tadi itu yang merasa sok tahu. berdosa enggak abang? Yang sok tahu tadi Atau itu abang loh. sudah merasa suci? Yang sok tahu itu tadi loh. Katanya baca satu perikop untuk mengerti baca 20-nya katanya. Jangan satu data. Nah, mana bantahannya nomor 20? Mana? Di mana Abang dosa? ini merasa berdosa Di enggak, abang? mana dosa bertambah banyak, di situ kemudian kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya dalam agamamu itu tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi yang Sekarang haram. saya tanya abang Kenapa? abang merasa Karena berdosa kalian enggak? diajarkan di mana Abang dosa merasa punya dosa banyak, enggak, di abang? situ kasih karunia berlimpah. Ayo. Makanya kalian berlomba-lomba berbuat dosa, karena semakin banyak dosa kalian, semakin banyak kasih karunia Tuhan kalian. Kalau abang merasa berdosa Itu enggak, abang? itu dalil Abang dalam sebagai kitab orang saudara. merasa berdosa enggak? Roma 5 nomor 20, Kristen itu diajari memperbanyak dosa. Karena di mana ada dosa Kristen makin banyak, maka di situ kasih karunia-Nya Tuhannya akan semakin berlimpah. Itulah Kristen. Kalau orang Kristen banyak dosanya, Ya abang banyak. merasa berdosa enggak? Ya, saya kalau melanggar perintah Tuhan saya pasti berdosa. Baru siapa yang nanti ampuni dosa? Abang berdosa. Ya Tuhan saya dong. Saya kan bertobat. Berarti saya lagi kalau ngomong di berarti kan sekarang begini. Bisa nggak Tuhan? Kalau Tuhan Yesus dibilang mengampuni dosanya orang Kristen, salah. Kalau orang Kristennya salah. Tidak salah. Tidak. Siapa yang bilang salah? Tidak ada saya katakan salah. Saya katakan Kristen itu Kristen itu bebas melakukan dosa. Kenapa Kristen bebas melakukan dosa? Dengarkan, kenapa Kristen melakukan dosa? Karena Kristen diajarkan semakin bertambah banyak dosanya Kristen, semakin kasih karunia Tuhannya Kristen berlimpah-limpah. Ada nggak ajaran seperti ini di Islam? Terus Anda kenapa berdosa kalau ada nggak di Islam diajarkan semakin banyak dosamu makan semakin berlimpah kasih Allah kepadamu? Ada nggak? Lalu kenapa abang berdosa? Lucu ente. Kenapa abang buat dosa kalau tidak diajarkan? Lah, di mana dalilnya dalam agama Islam? Di mana dalilnya di agama saya? Kenapa abang Di larang? mana dalilnya di agama saya semakin banyak dosa semakin disayang sama Tuhan? Di mana dalilnya? Lalu kenapa Anda berdosa kalau tidak Makanya kau jangan bodoh, makanya atau jangan gini, Kristen, bro jangan merasa jadi Kristen tidak berdosa enggak?
Berdosa Jangan merasa jadi tidak punya Kristen. dosa. Hei, jangan kau jadi Cuman Kristen. takut sama saya itu Jangan kau dulu. jadi Kristen. Kalau kau nggak paham Bibelmu sendiri, jangan kau jadi Abang- Kristen. Di Abang ini kitabmu dilarang dikatakan, berdosa, ini bikin saudara-saudara, dosa. di Lalu nanti kitabmu, siapa yang ampuni? di kitabmu dikatakan, semakin banyak dosamu, semakin banyak kasih karunia Tuhanmu. Itu dalam Terus kalau kitabmu. abang dilarang untuk berdosa. Kalau di dalam kitab saya, semakin banyak dosa, semakin marah Tuhanku. Kalau kau tidak, semakin banyak dosanya, Berarti kalau semakin kalian banyak berdosa sudah dosamu, tidak bisa diampuni. semakin kau itu kemudian dikaruniai. Dikarunia Bagaimana apa? dalilnya Kasih semakin yang banyak dosa, melimpah-limpah. semakin marah itu di mana, Bang? Mana? Mana? Pencipta langit dan bumi Asal- kemudian itu marah kalau orang itu melakukan dosa. Itu zalim. Di Itu mana? Ayo. zalim. Itu zalim. Jangan kau Aku berbuat dosa. Itu perintah dalam Quran. Tapi di dalam agamamu, apa yang dikatakan? Semakin banyak dosa, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu dalil agamamu tuh. Roma 5 nomor 20. Itu dalil. Jangan kau Nah, itu kamu pungkiri itu. potong di depan. Potong satu ayat. Tetapi Baca hukum satu. Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya kalian itu setiap hari kerja kalian hanya berbuat dosa. Kenapa? Karena semakin kalian banyak berbuat dosa, semakin banyak kasih karunia kepada kalian. Cek, cek. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, halo, ini ada, aduh. Memangnya abang nggak pernah buat dosa? Halo. Halo. Ya, halo Bang. Halo Bang. Kenapa Bang? Ya, salam kenal semua ya. Ya, Pertanyaan saya sama orang kita Kristen sama orang kita Muslim. Itu sebenarnya mana yang lebih benar ini? Aku tengok terus ini makin seru ini. Mana yang lebih benar? Muslim apa Kristen? Muslim. Ya, cara pandangnya dulu, Bang. Pertanyaan kedua, itu musola sama gereja itu ada di surga enggak? Bodoh katanya. Gini, Bung Wira ya. Kalau lu katakan mana yang lebih benar, nah itu kan perspektif tuh. Maka pengujiannya secara akademis, secara data. Uji dengan data. Ketika sebuah ajaran itu tidak selaras dengan akal dan logika, maka itu tidak benar gitu. Nah sejauh ini yang selaras dengan akal dan logika adalah Muslim. Manusia itu udah human animal reasoning, hewan yang berpikir. Nggak ada bedanya kita dengan hewan. Enggak, Yang Wira ini membedakan- Wiragalo ini Muslim apa Kristen Wiragalo? Kristen. Oh, Kristen. Kristen Jadi Pak. pertanyaan saya itu ya, nomor pertanyaan kedua saya, itu musola sama gereja itu ada di surga apa enggak? Dengar dulu. Manusia itu hewan yang berpikir, the human animal reasoning. Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah akal. Dalam filsafat disebut nous. Jadi ketika manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia lebih hina bahkan dari kotoran hewan. Itu pahami dulu. Jadi kalau lu mengatakan Enggak jawab dulu. musola Jawab atau pertanyaan gereja, saya. iya, gua akan jawab. Musola gereja ada nggak di surga tuh? Gereja sudah pasti nggak ada. Kenapa? Karena gereja itu adalah tempat ibadah orang Kristen. Dalam Kristen itu tidak selaras dengan akal dan logika. Kalau dikatakan musola ada nggak? Musola itu tempat peribadahan. Di akhirat nanti, di surga nanti nggak ada lagi ibadah gitu. Nggak ada Pahami kan? itu, Bang? Jadi makanya jangan nggak ada kan? Jadi makanya jangan direbukan mana yang benar, mana yang betul, mana yang salah. Jadi sebenarnya nggak jamung dongo. itu gereja itu sama musola itu dalam hati seseorang itu betul apa enggak? Ya, jadi jangan macam-macam semuanya, jangan sampai kiamat lagi dunia ini ya. Udah tahu nih zaman sekarang ini ya,
bajir kemana-mana. Karena kenapa? Kristen sama Muslim berdebat dengan tetangga agama. Nggak ada jelas itu manusia. Satupun di dunia ini nggak ada yang benar. Paham nggak? Woi, itu rusak meja, jangan dipukul-pukul. Gak ada yang benar, gak ada yang benar, lu dongo. Ya memang nggak ada yang benar satupun di dunia ini. Yang benar itu gua turunin lu. Masalahnya Kristen bukan agama itu lebih masalah tuh. Sejak kapan Kristen itu agama coba? Betul, Kristen itu bukan agama. Memang bukan agama. Iya, Kristen pengikut, hanya mengikuti. Assalamualaikum Bro Rocky, apa kabar? Kemana aja Bro Rocky? Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Cuma, Kikian Santang dan semuanya, lanjut. Kristen menjadi agama itu kan di Indonesia ya, di Asia ya. Termasuk kepercayaan itu kan jadi masuknya ke kolom agama ya. Padahal kepercayaan bukan agama. Nah benar, makanya saya memilih agama. Jadi sebenarnya agama itu nggak ada, tapi di situ adalah suatu kelompok kepercayaan, suatu keimanan, yang namanya keimanan itu tidak bisa dibenturkan satu dengan yang lain. Walaupun itu satu nafas pun, itu pun nggak bisa. Benar, agama itu tidak agama kacau. Agama itu dihadirkan manusia, tapi agama yang benar itu agama yang diakui Tuhan. Contoh Islam, inna dinal indalal Islam. Ya itu kan menurut Islam. Nah, Kristen ada nggak diakuin? Betul, menurut Islam agama Islam ada, tapi Kristen itu bukan agama. Jadi kalau mau berpikir gimana kalau begitu? Ya, gimana? Makanya Kristen itu sebenarnya tidak kolom agama itu kan karena dari agama Islam akhirnya agama Islam, terus agama apa lagi? Lah, padahal sebenarnya Kristen itu bukan masuk kolom agama. Berarti Kristen tidak masuk surga dong? Ya itu kan nggak masuk surganya Muslim ya. Memang Yesus yang berkata syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Ya, agama itu. Ayo. Agama itu kan kepercayaan kita mengikuti siapa? Lah, tunggu dulu. Anda mengatakan Kristen bukan agama barusan. Sekarang kok lagi bahas agama. Yesus mengatakan syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Di mana? Di mana? Di mana? Kalau ada, berarti Kristen tidak masuk surga. Buka aja, karena agama. Enggak, tunggu dulu. Kalau ada dalilnya Yesus mengatakan bahwa syarat masuk surga harus beragama dan Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak masuk surga. Gimana? Loh, agama itu kan suatu perkataan, suatu kata di mana dia seorang pengikut. Nah, mulai ingin mengatakan Kristen adalah sebuah agama, mulai. Nah, inilah murid-murid Paulus begini cara diskusinya. Anda tadi mengatakan Kristen bukan agama. Giliran Yesus mengatakan syarat masuk surga harus beragama, mulai agama adalah mulai ayo. Berani kan? Gak berani kan? Benar nggak Kristen itu bukan agama? Loh, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya ulang, benar nggak Kristen itu bukan agama? Di awal di Antioquia dikatakan seorang mulai takut dia, mulai takut. Saya ulang lagi, benar tidak Kristen itu bukan agama? Loh, Kristen itu adalah suatu kelompok yang mengikuti Tuhan Yesus. Benar nggak bukan agama? Ya agama itu kan penalaran untuk orang-orang yang beriman. Silakan ketawa. Tadi dia mengatakan Kristen bukan agama. Ini aslinya saya benar-benar ketawa ini. Bukan buat-buat ini ketawa. Tadi dia mengatakan Kristen itu bukan agama, kata dia. Giliran Yesus berkata syarat masuk surga harus beragama, dia mulai Tenang. mulai dia panik, panik. Akui dulu bahwa Kristen itu bukan agama.
Loh, Kristen itu di Indonesia dikatakan agama. Mulai ngaco. Ya, iya. Saya ulang lagi. Silakan. Kristen itu agama atau bukan? Loh, agama itu gini. Kamu Ya. harus pakai kisah para rasul. Awal mula kata Masalah agama. generasi lagi gimpe dulu. Gak berani, cuma gak berani. Mestinya gitu. Dengar nggak teman-teman tadi dia katakan Kristen bukan agama? Dengar nggak? Saya katakan. Dengar. Iya, Dengar. Betul. Betul. Ya, Sedangkan betul. Yesus Aku ngomong. syarat masuk surga harus beragama. Gimana dong? Mana? Akui dulu bahwa Kristen bukan agama, baru aku tunjukkan dalilnya. Bukan. Iya, akui dulu Kristen bukan agama. Ayo. Loh, agama itu di Indonesia, bahasa Indonesia. Akui dulu Kristen bukan agama. Ayo. Coba tunjukkan. Akui dulu bahwa Kristen bukan agama. Akui dulu. Ya, Kristen ada pengikut Kristus. Iya, bukan agama kan? Suatu kelompok orang. Bukan agama kan Kristen itu? Ya, Kristen pengikut Yesus. Bukan agama kan? Bukan. Nah, bagus. Berarti Ayo tunjukkan. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Betul. Gini. Syarat masuk surga menurut Yesus ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih baik daripada ahli Taurat. Bagaimana Kristen mau masuk surga sementara agama saja tidak? Ulangi kita buka sama-sama. Ulangi. Ayo. Ulangi, gak berani kan? Masalah generasi. Aku buka. Masalah generasi. Syarat pertama beragama, syarat kedua harus agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Ketepat. Sedangkan Kristen bukan agama. Ayat Juma. Ya, kasihan deh lo, ndak masuk surga Kristen. Bikin ayat sendiri. Orang Kristen jangan percaya. Lah, Matius 5 nomor 20 saya sudah tunjukkan dalilnya. Syarat masuk surga ada dua menurut Yesus. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius berapa? Matius 5 nomor 20. Kasihan deh lo. Nanti dia akan mengatakan, Kristen itu agama loh. Tadi dia bilang bukan agama. Gimana dong? Sedangkan syarat Matius 20. Enggak berani. Tunjukkan ayo. Jadi Anda sudah mengakui Kristen bukan agama kan? Sedangkan syarat masuk surga menurut Yesus pertama beragama, kedua agamanya itu harus lebih baik. Kita tunjukkan di mana diulang. Matius 5 anak kecil. Matius 5 20 sebentar lah. Kita sama-sama bukakan asik ya. Iya, kau kan baru belajar. Kita ini udah tamat. Aduh. Masih bilang aduh lagi, dia dari tadi ngemis-ngemis di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo. Ayo neraka, ayo. Ayo. Bentar. Aku Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ayo. Kristen tidak akan masuk surga karena Kristen bukan agama. Sedangkan masuk surga syaratnya harus agama dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku. Nah ini kan. Iya. Jangan kau menyangka. Jangan samakan. Ketahuan.
Jadi orang Kristen ya, jangan mudah percaya sama Juma. Matius 5 nomor 20, Kak Daro. Kau baca apa itu? Kak Daro apa guru? Yang 17 dulu. Kau baca apa itu? Aku baca 17 dulu. Silakan kau baca mulai dari nomor 1 kalau perlu. Janganlah. Jadi gini, Yesus dengan hukum Taurat. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Apa? Karena itu supaya yang meniadakan salah satu perintah. Nangis. Kemana-mana dia menghindari nomor 20-nya. Jadi gini, dari semua nomor Kristen tahu kalau baca Alkitab itu dari satu perikop. Kalau dicomot, silakan. Ya, silakan. Ya. Baca satu karung, silakan. Ya, saya baca. Jadi mau baca ditabrak, ya sudah aku diam. Silakan, biar seneng lah. Baca. Oke, ya. Ya baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang, baca pun masih salah. Gitu. Gimana? Nggak mau baca nomor 20-nya teman-teman. Loh, enggak. Saya tuh nunggu. Silakan komentar. Nggak berani dulu. baca nomor 20-nya. Berani. Aduh. Berani. Bang Arif kirim ambulans ke rumahnya Bang Arif. Nah, silakan ketawa dulu. Parah ini. Nggak bisa. Dia nggak mau baca dia. Nggak mau baca nomor 20-nya. Hah? Sudah? Ayo. Apa sudah? Apa Oh, sudah ya. ya? Oke. Oke apa? Apa? Malu nih. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, Ya, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Betul keagamaanmu, betul ada di situ ada kata keagamaanmu, tapi bukan agama Kristen. Iya memang. Sekarang permasalahannya adalah syarat masuk surga punya agama atau tidak menurut Yesus. Ya itu, kalau itu untuk hukum Taurat silakan, kita Enggak, saya ulang lagi. Menurut Yesus syarat masuk surga harus beragama atau tidak? Keagamaanmu bukan beragama. Iya. Menurut Yesus syarat masuk surga harus beragama atau tidak? Dibaca dari 19. Iya, Baca mulai lagi 19 lagi. Nah, nggak berani, kan? Turun lagi. Lah kan dari tadi ente baca, nggak nyampe-nyampe ke data nomor 20. Ketepak. Anda mengakui Kristen bukan agama? Iya, Kristen pengikut Kristus. Derita lu. Bukan mau agama, ikut ada Kristus pokok. yang mana yang keluar dari kubur? Silakan. Yang pasti kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana Kristen? Ya. Bagaimana Kristen mau masuk surga sementara Kristen aja bukan agama? Iya. Kita pengikut. Iya. Bukan dalam agama. Iya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, meskipun kau ngaku pengikut, tapi kamu hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Dan bagaimana Anda bisa dikatakan beragama sementara Kristen bukan agama? Iya. Itu ngajarkan ahli Taurat. Tuh, baca Dinda Daman. Malu dia. Baca Meng. Jika aku berkata kepadamu, jika hidup ketai kucikan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat,
Dan Ya, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya. Syarat masuk surga harus beragama enggak menurut Yesus? Harus beragama. Harus beragama. Kristen agama atau bukan? Pengikut Kristus palsu. Pengikut Yesus. Bukan agama. Bukan agama Kristen itu. Masuk lagi dekat daro. Tidak ada urusan. Pokoknya neraka jahanam tempatmu kawan. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Iya. Ya kan? Itu Ya kan? Taurat. Agama Yahudi. Kristen bukan. Ada parah Yang ini. ketawa itu pasti Muslim. Masuk lagi lekat daro. Pasti Muslim. Bagaimana ceritanya? Jelas-jelas di situ syarat masuk surga hidup keagamaan. Nah, Kristen bukan hidup keagamaan. Kristen itu mungkin partai atau kelompok caper atau apa. Ormas. Jadi, ada parah. Masuk lagi lekat daro. Yesus itu berpegang pada hukum ketentuan para ahli-ahli Taurat dan Enggak, ahli-ahli. udah diam. Kelihatannya sudah mau menangis. Diam. Enggak lucu orang tua nangis, enggak lucu laki-laki lagi. Mute. Mau menangis dia. Suaranya udah menangis kayak gitu. Udah menangis. Udah nangis suaranya. Langsung di mute lagi. Nangis dia. Aduh. Ada Kristen bukan agama. Ya, syarat masuk surga harus beragama. Ya enggak lolos dia. Enggak lolos. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Ayo teman-teman yang masih bisa selamat, silakan Anda renungkan. Ternyata Kristen bukan agama, sementara syarat masuk surga harus beragama dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Keren kali, Bah. Ya, ini ada PES dibuka mute-nya, Muslim apa Kristen? Ayo di tap-tap layar, di gaspol tap-tap layarnya guys, biar komalnya kuat ya. PES dibuka mute-nya bang. Ini saudara Yul ini dibuang dirinya turun ke sumur dia ini. Iya, kasihan. Moderator, dibuang dulu moderator, kasihan dia moderator. Biar di situ. Oh, biar. Ini lucu suaranya. Kalau dikasih garam selaut pun tak ada rasa makannya malam ini. Aduh, parah dia. Nangis dia, aduh. Malu saya. Kenapa juga tadi saya mengaku bahwa Kristen bukan agama ya. PD-nya lagi, mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya, mana ada? Tunjukkan dalilnya, kata dia. Setelah baca dong dari data pertama. Jangan, dalam Kristen itu harus baca satu perikom, tapi nggak nyampe di data 20-nya. Masuk lagi lekat daro. Pas sampai ke data 20 bibirnya getar-getar ini. Nggak berani dia baca, takut dia. Aduh, kasihan anaknya orang. Mau ngomong apa? Masih mau aku datang besok. Aduh. Udah, nanti kalau dia ngomong tolong disuapi ubi jalar dia. Apa yang dimakan di rumahnya Abah kemarin di Bandung itu? Yang kayak ubi jalar apa namanya? Kayak kacang panjang. Genjer. Oh, genjer bukan. Walang sangit. Kacang panjang. Makan. Oh, bukan yang kayak ubi jalar itu loh, apa namanya itu? Bukan talas, yang manis kayak madu. Oh iya, ubi cilembu. Hui cilembu. Cilembu. Kasih ubi cilembu dia. Biar enak perasaannya. Gimana? Kenapa sih? Dia bilang Kristen bukan
agama. Dia bilang Kristen bukan agama. Kristen bukan agama kata dia tadi. Lakat daro. Hai, masalah kata lagi. Bukan agama katanya Kristen. Yesus mengatakan jika hidup keagamaanmu, bagaimana mau hidup keagamaan kalau Kristen sendiri bukan agama? Ya, maka masalah bingung gitu. Coba periksa nadinya masih ada nggak denyutnya? Coba periksa. butuh napas buatan kali, butuh napas buatan deh. Kasih kompresor. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Pasti dia ketawa itu, dia ketawa dirinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Ya Allah ya karim. Dinda Daman ambil alih dulu Dinda. Saya mau berurusan dengan tertawa saya dulu. Aduh enggak tega aku dengar suaranya. Hidupkan lagi. Aduh. Tadi di mute, maaf tak tinggal karena buat apa saya dengerin kita nggak bisa interaksi ya. Gitu. Ini Abang Yuni, kesempatan terakhir. Jadi Kristen ini agama apa bukan? Coba. Loh, Kristen itu pengikut Yesus. Agama apa bukan?